sengaja mengusir ibu mertua dari rumah. 10 tahun kemudian, Desa Fumin, sebuah desa miskin di tepi Sungai Merah, adalah tempat Bucuk habiskan seluruh hidupnya. Rumah kecilnya yang tua bersembunyi di antara deretan sayuran dan rumpun bambu tuanan rindang. Bucuk adalah seorang janda sejak muda, sendiri membesarkan putra tunggalnya Tang. Tang adalah kebanggaan, adalah satu-satunya sumber kekuatan Bucuk di hari-hari penuh perjuangan. Sejak Tang kecil, ia bekerja keras membanting tulang, menanam padi, lalu menenun tikar upahan, hanya berharap anaknya bisa sekolah dengan layak. Namun, hidup seorang wanita miskin, sekeras apapun berusaha, tak bisa menghindari ketidakadilan takdir. Tang tumbuh besar dalam pengorbanan sunyi ibunya, tapi sejak kecil ia pendiam, mudah dipengaruhi orang lain. Bucuk selalu cemas akan masa depan putranya. Waktu berlalu, ia menyadari Tang sudah waktunya berkeluarga, tapi masih sendiri saja. Para pemuda di desa hampir semua sudah beristri, hanya Tang yang masih melajang. Ia mendengar bisik-bisik tetangga bahwa keluarganya terlalu miskin. Tak ada gadis yang mau jadi menantunya. Bucuk sedih, lalu memutuskan mencari jodoh untuk anaknya. Lewat seorang mak komblang, Bucuk dikenalkan dengan Ha, seorang gadis dari desa sebelah. Ha terkenal cantik, cerdas, tapi karena usianya mendekati 30 tahun, ia belum menikah. Bucuk, meski tahu keluarga Ha tak suka dengan keadaan keluarganya, tetap bertekad membawa sedikit uang tabungan untuk melamar. Awalnya Ha tak tertarik, tapi karena bujukan mak komblang dan keluarganya, akhirnya ia setuju menikahi Tang. Pernikahan digelar sederhana, tanpa pesta meriah. Hanya beberapa meja makan untuk menjamu tetangga. Tapi bagi Bucuk, itu hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia mengira keluarganya akan diramaikan tawa anak kecil. Ia akan punya tempat bergantung di hari tua. Namun, kehidupan setelah pernikahan tak seperti yang Bucuk impikan. Sejak menjadi menantu, Ha tak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya pada ibu mertua yang miskin. Ia merasa rumah ini terlalu sempit, hidup di sini terlalu susah, tak cocok untuknya. Ha sering bersikap dingin, bahkan melontarkan sindiran. Rumah ini kecil sekali, sesak sampai susah bernapas. Ibu tak merasa terganggu. Kok masih di sini? Kata-kata itu bagai pisau mengiris hati Bucuk. Tapi ia hanya tersenyum kecut, tak ingin memperbesar masalah. Tang menyaksikan semuanya, tapi tak berani membela ibunya. Sejak kecil Tang terbiasa lemah, dan kini ia sepenuhnya dikendalikan istrinya. Ha mulai memberi ultimatum pada Tang. Jika ia tak mengusir ibunya dari rumah, ia akan pergi, bahkan tak mau punya anak. Tang bingung, tak tahu harus bagaimana. Ia mencintai istrinya, tapi juga menyayangi ibunya. Tapi akhirnya ia memilih diam. Ha tak berhenti mengancam. Ia terus menyindir, menekan, membuat Bucuk semakin merasa jadi beban. Suatu kali, Bucuk mendengar Ha berkata pada Tang, "Abang pertahankan ibu di sini saja. Lalu, seumur hidup jangan harap punya cucu. Aku tak tahan hidup dengan mertua yang mondar-mandir seperti hantu begini." Bucuk mengerti, jika ia tetap tinggal, kebahagiaan putranya takkan utuh. Suatu malam, Bucuk memutuskan pergi. Ia perlahan membereskan barang-barangnya, hanya membawa beberapa potong baju usang, sedikit uang, dan selendang lusuh pemberian Tang.
Matanya berkaca-kaca saat memandang sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Rumah ini ia bangun dengan keringat dan air mata. Kini ia harus meninggalkannya dalam diam. Tang berdiri di pintu ingin berkata sesuatu, tapi tak berani. Ha berdiri di belakangnya, bersedekap. Tatapannya dingin, seolah mendesak Bucuk cepat pergi. Nah, hiduplah yang baik. Ibu pergi, jangan khawatirkan ibu, kata Bucuk pada putranya. Suaranya tercekat di tengah angin malam. Tang menunduk, tak berkata sepatah kata pun. Bayangan Bucuk perlahan menghilang dalam kabut. Hanya menyisakan suara lirih sandal jepit usangnya menyeret di jalan desa. Malam itu, Bucuk terus berjalan tak tahu arah tujuan. Jalan di depannya gelap gulita, tapi ia tak punya pilihan. Kakinya gemetar. Ia berjalan sambil menangis. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping, tapi terus menguatkan diri. Demi putranya, ia rela menanggung segalanya. Menjelang fajar, ia kehabisan tenaga dan terduduk di pematang sawah pinggir jalan. Ia mendongak menatap langit yang mulai terang. Hatinya terasa berat. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah kecil yang jauh, Ha bernapas lega. Tak ada lagi ibu mertua yang miskin. Ha berpikir hidupnya akan lebih nyaman mulai sekarang. Tapi Tang tak bisa tidur. Ia hanya duduk diam di sudut ranjang, memandang ke arah jalan gelap tempat ibunya pergi. Hatinya dipenuhi penyesalan, tapi kelemahannya membuatnya tak bisa menahan ibunya. Malam itu, sesosok tua meninggalkan desa kecil itu, membawa sejuta duka, memulai perjalanan tanpa tujuan. Tak tahu apa yang akan terjadi esok. Bucuk meninggalkan desa dengan sandal jepit usangnya. Bahunya gemetar. Dalam dinginnya, musim dingin Vietnam Utara. Ia tak tahu harus kemana, juga tak tahu harus berbuat apa. Tapi ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tak boleh kembali, karena jika ia melakukannya, hanya akan membuat keluarga putranya semakin runyam. Di jalan panjang yang sepi, ia berhenti di sebuah pasar kabupaten pagi-pagi buta. Perutnya yang keroncongan membuatnya terkulai di samping sebuah gerobak makanan. Penjualnya memandangnya iba, memberinya sebuah kue goreng kecil. Bucuk berterima kasih berulang kali, merasa sedikit terhibur di tengah dinginnya kehidupan. Hari pertama meninggalkan rumah, ia hanya punya satu pikiran, mencari tempat berteduh. Untuk malam ini, ia terus berjalan, melewati sawah-sawah, jalan tanah merah yang berdebu, hingga matahari terbenam. Malam tiba, ia menemukan sebuah jembatan tua di tepi sungai, tempat orang mendirikan gubuk kecil untuk beristirahat. Saat musim panen, ia duduk di tanah, menarik selendang usangnya untuk menutupi wajah, tapi dinginnya udara tetap merembes ke sela-sela bajunya, menusuk hingga ke tulang. Malam itu ia tak bisa tidur. Di kepalanya hanya terbayang rumah lamanya, Tang, dan Ha dengan tatapan dinginnya. Setiap kali mengingatnya, hatinya terasa nyeri. Hari-hari berikutnya, Bucuk hidup seadanya dengan memulung, mengemis di pasar-pasar terdekat. Ia merasakan dengan jelas pandangan merendahkan orang-orang di sekitarnya, tapi tak berkata apa-apa, hanya menunduk diam. Suatu kali, saat duduk di bawah jembatan, ia melihat seorang anak kecil, usia 6 atau 7 tahun, menangis karena tersesat. Ia menghampiri, bertanya dengan lembut,
dan mengantarnya ke orang tuanya yang sedang mencari. Sebagai gantinya, ia diberi sepotong roti dan sebotol air minum kecil. Perbuatan itu, meskipun kecil, membuatnya merasa masih berharga di dunia ini. Setelah sebulan hidup terlunta-lunta di bawah jembatan, ia menyadari tempat ini tak bisa ia tinggali untuk waktu lama. Di hari-hari yang sangat dingin, batuknya semakin parah, badannya semakin kurus. Suatu hari, ia memutuskan pergi ke kota, tempat yang ia pikir bisa mencari pekerjaan. Ia tak tahu bagaimana perjalanannya ke kota nanti, tapi kakinya yang kurus tetap melangkah. Meski lelah, meski ragu, ia tak berhenti. Ia berkata pada dirinya sendiri, hidupnya sudah sampai di titik terendah. Penderitaan apa lagi yang lebih menakutkan? Hari pertama tiba di kota, ia terkesima melihat jalanan yang padat kendaraan. Gedung-gedung tinggi menjulang dan lampu-lampu yang terang benderang. Semuanya berbeda jauh dari desa miskin, tempat ia habiskan hidupnya. Namun, gemerlap kota itu bukanlah untuknya. Nenek berdiri meringkuk di tepi trotoar, melihat orang-orang berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Tak ada yang memperhatikan wanita tua, berpakaian kompang-camping seperti dirinya. Malam tiba, ia mencari sudut kecil di bawah jembatan penyeberangan untuk berbaring. Angin dingin dari sungai berhembus membuatnya menggigil. Tapi ia tak berani mengeluh, karena ia tahu tak punya siapa-siapa untuk bersandar. Keesokan harinya, saat menyusuri jalan, ia melihat seorang kakek mendorong gerobak, menjual ubi bakar. Aroma ubi yang harum membuatnya tak tahan untuk mendekat. Kakek itu memandangnya sejenak, lalu bertanya, "Dari mana asalmu? Kenapa kau terlihat begitu menyedihkan?" Bucuk menceritakan singkat keadaannya. Setelah mendengar, kakek itu termenung, lalu berkata, "Jika tak ingin mati kelaparan, belajarlah mencari nafkah. Aku akan mengajarimu cara membakar ubi untuk dijual. Lebih baik daripada mengemis." Bucuk menatap kakek itu dengan heran, tapi dalam hatinya muncul secercah harapan. Ini pertama kalinya setelah berbulan-bulan mengembara, ia merasa ada orang yang tulus ingin membantunya. Hari-hari berikutnya, ia mengikuti kakek itu belajar memilih ubi, menyalakan api, dan membakarnya hingga harum. Kakek itu juga membawanya ke pasar induk untuk membeli arang dan ubi dengan harga murah, lalu meminjaminya sedikit uang untuk membeli tungku bakar bekas. Ia berpesan, "Bersabarlah, nanti kau akan bisa hidup. Tapi ingatlah untuk selalu hemat." Pesan itu ia ingat selalu. Ia mulai mendorong gerobak ubi sendiri ke seluruh penjuru kota. Dari pagi hingga larut malam, berusaha mencari sedikit uang. Meski lelah, ia merasa hidupnya lebih berarti. Kehidupannya perlahan mulai stabil, tapi tak selalu mudah. Musim dingin tahun itu, cuaca sangat dingin disertai hujan gerimis berkepanjangan. Bucuk harus memakai 3 lapis baju usang, tapi dinginnya udara tetap menembus celah-celah baju, membuatnya tak bisa tidur di malam hari. Pernah ia pingsan di samping gerobak ubinya karena kelelahan. Sekelompok orang yang lewat melihatnya, lalu memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Saat sadar, ia merasa sangat bersyukur, tapi ia tak ingin merepotkan siapapun. Malam itu juga, ia kabur dari rumah sakit dan melanjutkan pekerjaannya. Lambat laun, ia menjadi sosok yang familiar di jalanan.
tempat ia biasa berjualan. Warga setempat, terutama para pekerja kantoran, sering mampir membeli ubinya. Mereka menyukai keramahan dan kerja kerasnya, dan terkadang membeli lebih banyak untuk membantunya cepat habis. Ada yang menyarankannya untuk lebih banyak istirahat, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah tua, tapi selagi masih kuat, saya akan tetap bekerja. Kalau diam saja, saya bosan." Hari-hari pengembaraan Bucuk terus berlalu dengan segala kesulitan dan kerja keras. Tapi dalam hatinya, api harapan tetap menyala. Ia tak menyalahkan takdir, tak menyalahkan anak atau menantunya. Karena ia selalu berpikir, setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Ia hanya perlu menjalani hidupnya dengan baik. Itu sudah cukup. Hidupnya memang sederhana, tapi semangat juangnya itulah yang membuatnya melewati hari-hari tersulit. Ia tak tahu apa yang ia lakukan akan membuka babak baru yang penuh kejutan dalam hidupnya. Waktu berlalu dengan tenang. Hari-hari pengembaraan Bucuk kini tak sesulit dulu. Berkat kerja keras dan semangat optimisnya, ia perlahan mendapatkan tempat kecil dalam kehidupan kota yang keras. Gerobak ubi bakarnya tak hanya menjadi pemandangan yang familiar di jalan kecil itu, tapi juga memberinya penghasilan tetap. Ia tak perlu lagi menahan lapar seperti hari-hari pertama mengembara, dan ini membuatnya merasa lebih lega. Meski hidup masih sulit, Bucuk tetap hemat. Setiap hari, setelah ubinya habis terjual, ia mengumpulkan uang receh dan memasukkannya ke dalam kotak besi tua. Itulah harta karunnya. Uang yang ia tabung untuk berjaga-jaga jika sakit atau untuk modal usaha. Ia tak pernah berfoya-foya, juga tak pernah membeli barang-barang yang tak perlu. Sweater tua yang sudah usang di bahu, sandal jepit yang sudah lusuh sejak bertahun-tahun lalu, ia tetap pakai berulang-ulang. Baginya, apa yang ia miliki saat ini sudah lebih dari cukup. Lalu suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi dan mengubah hidupnya. Pagi itu, seperti biasa, Bucuk mendorong gerobaknya ke sudut jalan yang familiar. Hari itu sangat dingin. Angin menderu menembus sela-sela bajunya, membuatnya menggigil. Saat sedang menyalakan api untuk membakar ubi, ia melihat sekelompok anak kecil bermain di dekat jalan raya. Salah satunya, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun, asyik mengejar bola tanpa memperhatikan lalu lintas yang padat. Saat Bucuk sadar, sebuah truk melaju kencang mendekat. Tanpa pikir panjang, ia melempar penjepit tungku yang dipegangnya, berlari dan memeluk anak itu, menariknya ke tepi jalan. Keduanya terjatuh, tapi untungnya tak ada yang terluka. Orang-orang di sekitar berkerumun menolong, dan orang tua gadis kecil itu, sepasang suami istri paruh baya, berlari menghampiri dengan panik. Saat melihat anaknya selamat, mereka terharu dan berterima kasih berulang kali pada Bucuk. Bucuk hanya tersenyum dan berkata itu adalah hal yang seharusnya dilakukan siapapun. Tapi tindakan heroiknya meninggalkan kesan mendalam. Bagi pasangan itu, mereka memperkenalkan diri sebagai pemilik jaringan restoran besar di kota dan menawarkan bantuan padanya. Awalnya Bucuk menolak, berkata ia sudah terbiasa hidup sederhana dan tak perlu dikhawatirkan. Tapi karena ketulusan mereka, ia akhirnya menerima. Dengan bantuan pasangan itu, Bucuk dipinjami sebuah sudut kecil di pasar, dekat
pusat kota untuk membuka kios ubi bakar. Pelanggannya tak hanya orang-orang yang kebetulan lewat, tapi kini mereka datang karena mendengar reputasi nenek baik hati dari sudut kecil itu. Ia memperluas dagangannya dengan menjual jagung bakar, pastel, dan juga wedang ronde di musim dingin. Setiap hidangan memiliki cita rasa sederhana dan tradisional, tapi membuat orang merasakan ketulusan dan kehangatan. Kios kecil Bucuk semakin ramai. Tak sedikit orang yang antre untuk membeli makanan sederhana buatannya. Dengan perkembangan ini, ia bisa mempekerjakan orang untuk membantunya. Meski begitu, ia tetap mempertahankan kebiasaan membakar ubi sendiri setiap pagi, seolah mengingatkan dirinya bahwa semua yang ia miliki hari ini berawal dari sebuah gerobak ubi kecil. Hanya dalam beberapa tahun, Bucuk telah mengumpulkan uang yang lumayan banyak. Suatu hari, ia pergi ke bank untuk menabung. Petugas di sana melihat wanita tua berpakaian sederhana membawa uang dalam jumlah besar. Sangat terkejut. Tapi bagi Bucuk, uang ini bukan untuk dihambur-hamburkan, melainkan untuk membantu orang-orang yang bernasib sama dengannya. Ia mendirikan sebuah yayasan amal kecil untuk membantu para lansia yang hidup sendiri, anak-anak terlantar yang sering ia temui di jalan. Ia juga tak lupa membantu para pedagang kaki lima, seperti dirinya dulu, karena ia mengerti betul kesulitan mereka. Meskipun hidup sederhana, ia tak pernah berhenti belajar. Ia mencari cara membuat makanan baru, belajar mengelola keuangan dari kenalannya, dan selalu bersikap rendah hati. Dari seorang wanita tua yang miskin, ia kini menjadi teladan semangat hidup yang dihormati semua orang di lingkungan itu. Media lokal bahkan menulis artikel tentangnya, menyebutnya sebagai wanita yang berhati mulia. Meski begitu, ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap kali melihat uang tabungannya, ia teringat rumah kecilnya di desa Fumin, putranya, Thang, dan menantunya. Ia tak menyalahkan mereka, tapi juga tak berniat kembali. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika takdir telah membawanya ke sini, maka ia akan hidup seutuhnya dengan masa kini tanpa beban apapun. Waktu berlalu, kisah Bucuk tersebar semakin luas. Di desa Fumin, orang-orang bergosip tentang kesuksesan Bucuk. Bahkan ada yang bilang, ia kini memiliki harta yang melimpah. Tapi baginya, harta terbesar bukanlah uang di bank, melainkan nilai-nilai luhur yang telah ia bangun. Ia mengerti bahwa hidup punya arti lebih penting daripada memiliki hal-hal yang semu. Suatu malam, saat duduk di kiosnya, di tengah keramaian orang yang lalu lalang, Bucuk tersenyum. Ia memikirkan perjalanannya dari seorang wanita miskin yang diusir dari rumah menjadi seseorang yang dihormati dan disayangi. Ia tak merasa menyesal atau dendam. Baginya, setiap kesulitan yang telah berlalu adalah pelajaran, dan setiap orang yang ia temui memberinya kesempatan berharga. Kini, ia merasa hatinya lebih tenang dari sebelumnya, seolah akhirnya ia menemukan tempatnya. Berita tentang Bucuk, wanita miskin yang kini sukses di kota, mulai tersiar kembali ke kampung halamannya. Cerita itu sampai ke telinga Tang dan Ha secara tak terduga ketika putra kecil mereka yang kini berusia 10 tahun membawa pulang cerita menarik dari sekolah. Dengan polos, bocah itu bercerita, "Ayah, ibu,
Nenek masuk koran. Bu guru bilang nenek hidup di kota, kaya raya, punya restoran terkenal. Tang dan Ha tertegun mendengar cerita anaknya. Mereka saling berpandangan dengan penuh keraguan. Ha tak percaya bahwa ibu mertuanya yang malang, yang pergi dengan tangan kosong, kini bisa kaya raya seperti kata anaknya. Siapa yang cerita ini padamu, tanyanya pada sang anak. Kau yakin itu nenek? Bocah itu dengan cepat menjawab. Kepala desa baru pulang dari kota, cerita ke bu guru. Katanya, restoran nenek ramai sekali, penghasilannya miliaran. Jawaban itu bagai sengatan listrik bagi Ha. Ia langsung menarik Thang ke rumah kepala desa untuk mencari tahu. Ketika ditanya, kepala desa membenarkan bahwa ia memang bertemu Bucuk di kota. Ia bercerita bahwa Bucuk tak hanya hidup berkecukupan, tapi juga sangat dihormati karena telah membantu banyak orang miskin. Ia menekankan, ibumu orang yang hebat. Sekarang tabungannya banyak sekali. Kudengar ia punya lebih dari 2 miliar di bank. Konfirmasi itu membuat Ha terkejut. Ia tak percaya bahwa wanita yang dulu ia hina, yang ia usir dari rumah, kini menjadi orang kaya. Pikiran pertamanya adalah bagaimana caranya membawa Bucuk pulang agar ia mau berbagi harta dengan keluarganya. Ia menoleh ke Thang dengan nada penuh penyesalan yang dibuat-buat. Lihat kan, ibu memang hebat. Kita tak boleh membiarkan ibu seperti itu. Kau harus membawa ibu pulang agar ia tinggal bersama anak cucunya. Kalau ada yang perlu dibantu, juga lebih mudah. Thang, yang sejak lama diliputi penyesalan, hanya mengangguk setuju. Keesokan paginya, mereka bergegas pergi ke kota, membawa sedikit oleh-oleh desa dengan harapan bisa meluluhkan hati Bucuk. Ha terus mendesak Thang untuk meminta maaf pada ibunya, mengakui kesalahan masa lalu agar Bucuk terharu dan memaafkan mereka. Sesampainya di sana, mereka mencari restoran Bucuk sesuai petunjuk. Restoran itu terletak di sudut jalan yang ramai, terlihat bersih dan rapi, dengan papan nama sederhana bertuliskan restoran ibu. Pelanggan datang dan pergi, suara tawar yang terdengar di mana-mana. Berdiri di luar, Ha dan Tang seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita yang berdiri di balik meja, dengan tangan yang cekatan, membakar ubi kuning keemasan, adalah Bucuk. Ia terlihat lebih kurus dari dulu. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya memancarkan ketenangan dan semangat hidup. Ha dan Tang terpaku beberapa saat, tak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Tang melangkah maju dan memanggil lirih, "Ibu, ini aku." Bucuk mendongak, matanya sedikit terkejut, tapi tak menunjukkan ekspresi berlebihan. Ia memandang putra dan menantunya tanpa berkata apa-apa, hanya bertanya lembut, "Kalian kesini ada perlu apa?" Ha cepat menyela dengan suara manis, "Ibu, sudah lama ibu tak pulang. Kami khawatir sekali. Ibu sudah cukup menderita. Sekarang pulanglah bersama anak cucu. Ibu tak perlu bekerja lagi." Bucuk menatap Ha. Matanya merenung, seolah bisa melihat isi hati menantu di hadapannya. Ia tahu betul maksud sebenarnya menantunya, tapi ia tak mengatakannya. Hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, tapi aku sudah betah di sini. Selagi masih kuat, aku masih bisa bekerja. Tak perlu dikhawatirkan." Ha mencoba membujuk lagi, "Ibu,
Kami sungguh-sungguh ingin menjemput ibu pulang. Dulu kami memang salah pada ibu, tapi sekarang kami sudah berubah. Biarkan kami merawat ibu. Tapi Bucuk tetap tak menjawab. Ia diam-diam berbalik ke dalam, melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan pasangan itu berdiri termangu. Sore itu, setelah restoran tutup, Bucuk mengundang mereka masuk untuk bicara. Tang tak kuasa menahan air matanya, menggenggam erat tangan ibunya sambil terisak. "Ibu, maafkan aku. Dulu aku anak durhaka, tak bisa mempertahankan ibu. Aku tahu aku salah. Maafkan aku." "Ya, Bu." Mendengar itu, Bucuk hanya tersenyum. Dengan lembut berkata, "Ibu tak pernah menyalahkanmu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ibu menjalani jalan ibu, dan kau jalani hidupmu." Ha yang duduk di samping tak sabar bertanya, "Ibu, dengar-dengar ibu punya banyak tabungan. Ibu punya rencana apa? Atau ibu mau kami yang kelola untuk ibu?" Pertanyaan itu membuat Bucuk terdiam beberapa lama. Lalu ia berdiri, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dengan suara lirih berkata, "Harta yang ibu kumpulkan, ibu gunakan untuk hal yang ibu rasa paling berarti. Ibu sumbangkan semuanya ke yayasan amal, membantu orang-orang miskin. Ibu tak menyimpan sepeser pun untuk diri sendiri." Ucapannya bagai siraman air dingin bagi Ha. Ia tercengang, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Ibu-ibu sumbangkan semuanya. Kenapa ibu tak memikirkan kami? Kami juga sangat butuh uang, Bu." Bucuk menatap Ha dengan tatapan tenang namun dalam. "Ibu sudah memikirkannya. Uang bisa hilang, tapi kebaikan hati tidak. Apa yang ibu lakukan adalah untuk membalas budi. Hidup telah memberi ibu kesempatan kedua. Sedangkan kalian, ibu yakin jika bekerja keras, kalian juga bisa menghidupi diri sendiri. Jangan bergantung pada ibu." Ha terdiam, wajahnya pucat pasi. Tang menunduk, tak berkata apa-apa. Di ruangan kecil itu, suasana terasa berat oleh kata-kata yang baru saja terucap. Bucuk menghela napas, lalu melanjutkan, "Ibu tak menyalahkan kalian atas kejadian dulu. Tapi ingatlah, di dunia ini, hidup tanpa bakti takkan pernah bahagia. Pulanglah, jalani hidup yang baik. Itulah hadiah terbesar yang bisa kalian berikan pada ibu." Keesokan harinya, Tang dan Ha pergi dalam diam. Ha dipenuhi kekecewaan, sementara Tang hanya merasa terbebani oleh rasa malu. Mereka tak tahu bahwa dari jendela kecil restoran, Bucuk memperhatikan mereka pergi. Tatapannya tenang, namun juga sedikit sedih. Ia tak mengatakannya, tapi dalam hatinya, ia tetap berharap mereka mengerti arti hidup dan hidup lebih baik. Sejak saat itu, meski telah pergi, Tang dan Ha terus dihantui rasa kalut. Dalam perjalanan pulang, Ha terus menggumam pada suaminya. Pertanyaan yang mengorek keserakahannya, "Apa ibu berkata jujur? Kenapa ibu tak meninggalkan sedikit pun untuk kita? Kita kan juga anak cucunya." Tang diam sepanjang perjalanan. Kepalanya tertunduk, tak berani memandang istrinya. Hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa malu. Bertahun-tahun ia memikirkan ibunya, tapi tak pernah berani mencarinya. Juga tak pernah punya cukup keberanian untuk menghadapinya.
Kini ibunya telah membangun hidupnya sendiri, sedangkan ia tak punya hak untuk menuntut atau meminta apapun. Sementara itu, Bucuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya di kota. Setelah pertemuan dengan putra dan menantunya, ia tak pernah mengungkit masa lalu. Ia fokus pada bisnisnya, pada kegiatan amal yang ia bangun dengan sepenuh hati. Meski hatinya sedikit perih, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya telah berlalu. Apa yang ia raih hari ini adalah berkat usahanya sendiri, dan ia tak perlu menoleh pada luka lama. Waktu berlalu, kehidupan di desa Fumin tetap berjalan seperti biasa. Tapi kisah Bucuk menjadi perbincangan hangat. Orang-orang takjub mengetahui bahwa nenek miskin yang diusir dari rumah dulu kini menjadi orang sukses dan dermawan. Bisik-bisik tentang Ha dan Tang pun tak sedikit. Tetangga yang tahu kisah pengusiran Bucuk kini memandang Ha dengan tatapan berbeda. Setiap kali pergi ke pasar atau bertemu orang desa, Ha selalu merasa dicemu. Meski tak ada yang berkata terus terang, tapi tatapan mereka seolah mengingatkannya bahwa ia telah menghancurkan ikatan suci keluarga. Di rumah, kehidupan Tang dan Ha semakin menyesakkan. Ha semakin menunjukkan ketidakpuasannya, sementara Tang tenggelam dalam rasa bersalah. Keduanya sering bertengkar, dan penyebabnya tak lain adalah masalah uang dan Bucuk. Ha terus-menerus menyalahkan suaminya karena tak bisa mengambil hati ibunya. Saat ke kota, kalau saja dulu kau lebih berani bicara baik-baik pada ibu, mungkin ia takkan pergi dengan tangan kosong. Setiap kali Ha bicara, Tang hanya diam karena ia mengerti kesalahan bukan hanya milik Ha, tapi juga karena kelemahannya sendiri. Lalu, suatu hari di musim dingin, saat Tang sedang di rumah, kepala desa datang menemuinya dengan wajah serius. Ia memberikan Tang sebuah koran dan berkata, "Bacalah, ini berita tentang ibumu." Tang buru-buru mengambil koran itu. Di halaman depan terpampang foto Bucuk dengan judul besar, "Wanita dermawan sumbangkan seluruh hartanya sebelum meninggal dunia." Tang tertegun. Tangannya gemetar saat membaca tulisan di bawah foto. Koran itu menulis tentang perjalanan Bucuk dari seorang wanita miskin yang ditelantarkan keluarganya hingga berhasil membangun usaha kecil di kota. Di akhir artikel, penulis menyebutkan bahwa Bucuk telah meninggal di suatu sore yang dingin setelah menyelesaikan hari terakhirnya bekerja di restorannya. Seluruh hartanya, lebih dari 2 miliar rupiah, disumbangkan ke yayasan amal untuk membantu orang miskin. Tang terduduk lemas, matanya berkaca-kaca. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Ibunya yang ia pikir masih hidup di suatu tempat di kota yang ramai, ternyata telah pergi untuk selamanya. Koran itu terlepas dari tangannya. Suara Ha terdengar dari dalam rumah, dingin dan penuh perhitungan. Ibu meninggal. Lalu hartanya untuk siapa? Apa ia ada pesan untuk kita? Kata-kata itu bagai pisau mengiris hati Tang. Ia berdiri, tak berkata sepatah kata pun. Lalu keluar
Meskipun Ha memanggilnya, Tang pergi ke rumah kepala desa, meminta alamat rumah sakit tempat Bucuk dirawat. Sebelum meninggal, ia memutuskan pergi ke kota malam itu juga. Hatinya dipenuhi rasa sakit yang tak tergambarkan. Kenangan tentang ibunya bermunculan dari masa kecilnya saat digendong ibunya melewati sawah, hingga malam-malam ibunya begadang menambal bajunya. Dan saat terakhir, ibunya meninggalkan rumah kecil mereka. Dulu, Tang tak bisa menahan penyesalannya, tapi semuanya sudah terlambat. Saat Tang tiba di kota, ia diantar seorang pria tua ke sebuah gereja kecil, tempat abu jenazah Bucuk disimpan. Pria tua itu adalah penjual ubi yang dulu menolong Bucuk di masa-masa awal pengembaraannya. Ia menceritakan pada Tang tentang kehidupan Bucuk di kota, tentang kerja kerasnya, semangatnya yang luar biasa, dan kebaikan hatinya yang begitu besar. Ia berkata, ibumu selalu mengingatmu, tapi ia memilih hidup jauh karena tak ingin menjadi beban. Di hari terakhirnya, Bucuk masih berkata ia berharap Tang hidup bahagia, menjadi anak yang berbakti pada nuraninya sendiri. Mendengar itu, Tang menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia berlutut di depan foto kecil ibunya. Air matanya berlinang. Ibu, aku salah. Maafkan aku, Ibu. Tapi kini, permintaan maafnya takkan pernah sampai pada orang yang paling ia sayangi. Saat pulang ke desa, Tang membawa abu jenazah ibunya, meletakkannya di altar kecil di rumah lama mereka. Ia tak berkata apa-apa pada Ha, hanya diam-diam membersihkan rumah tempat ibunya dulu tinggal. Hari-hari berikutnya, Tang sering duduk di samping altar, membakar dupa dan berbisik pada ibunya. Ia tahu hidupnya akan selalu dibayangi penyesalan ini, tapi ia berjanji akan hidup lebih baik agar tak mengecewakan harapan ibunya. Bagi Ha, kekecewaan dan penyesalan atas harta Bucuk berubah menjadi ketidakpuasan terhadap hidupnya sendiri. Ia tak bisa menerima kepergian ibu mertuanya tanpa meninggalkan apapun untuknya. Tapi di lubuk hatinya, ia juga mengerti bahwa dirinya lah yang telah mendorong Bucuk ke jalan itu. Namun, keserakahan dan keegoisannya membuatnya tak mampu menghadapi kenyataan. Ia hidup dalam penyesalan, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena apa yang ia pikir telah hilang. Hidup mengajarkan setiap orang pelajaran yang berbeda. Dan Bucuk, meski telah tiada, tetap meninggalkan warisan berharga. Bukanlah uang, melainkan teladan tentang semangat juang, kebaikan hati, dan cara menghadapi kesulitan. Mereka yang pernah mengenalnya mengagumi dan menghargai apa yang telah ia lakukan. Sedangkan mereka yang pernah menyakitinya, mereka akan selalu hidup dengan pelajarannya masing-masing. Dalam hembusan angin dingin di musim dingin, bayangan Bucuk seakan masih ada, mengingatkan bahwa di dunia ini, karma selalu berlaku adil.